Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nindi, apa kabar? Oke, selamat malam teman-teman Geriatric Care semua. Terima kasih saat ini sudah bergabung untuk sama-sama kita ngobrol di Geri Talks episode hari ini. Halo Mbak Intan, juga udah join. Jadi mungkin teman-teman Geriatric Care kok tumben ya Geri Talks itu kok di weekdays gitu ya, karena memang topiknya hari ini tuh lumayan spesial. Kemudian juga narasumber kita juga spesial banget, ada Mbak Intan Erlita, seorang psikolog juga, dan juga ada seorang dokter geriatrician, Dr. Roni, yang nanti akan memaparkan mengenai spiritualitas itu apa sih gitu ya, sama nggak sih spiritualitas sama religius gitu. Ini udah ada Mbak Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Intan, terima kasih banyak sudah bisa Halo. jadi narasumber nih di Geriatric Care. Iya Tia, apa kabar Tia? Senang banget Alhamdulillah. diundang. Aku juga senang banget begitu aku ngubungin Mbak Intan langsung langsung oke, gitu. Jadi semangat deh pokoknya. Iya. Sebetulnya kan biasanya kita memang Geri Talks itu kita jadwal di hari Sabtu Minggu Mbak Intan. Oh, Cuman oke. kita lihat-lihat kalau memang narasumber kita kebetulan Mbak Intan sama Dr. Roni ini bisanya di weekdays. Weekdays, iya. Jadi kita sekarang di weekdays gitu. Iya, kalau Mbak weekend Intan biasanya gimana? jatah anak-anak. Betul. Mbak Intan sekarang Iya. gimana kabar? Aku alhamdulillah baik, udah di rumah ya kan. Lagi berdoa mudah-mudahan sinyal baik ya selama Amin. sejam ke depan. Ya, soalnya dari tadi siang hujan deras. Betul, benar. Duduk juga, tadi juga aku agak khawatir bismillah deh. Tapi ini kelihatannya Benar. Mbak Intan sih di aku suaranya nggak putus-putus, Iya ya, bagus. mudah-mudahan sepanjang sejam ke depan nanti kita aman ya, insya Allah ya. Aman ya Mbak Intan ya, amin. Nah, Mbak Amin. Intan, ini aku mau jelasin sedikit aja sama Mbak Intan, Geriatric Care ini itu apa gitu ya Mbak Intan. Boleh, Jadi boleh dong. Geriatric Care ini kan kita sengaja buat sebetulnya untuk memberikan edukasi, informasi kesehatan untuk usia lanjut gitu loh Mbak Intan. Oke. Nah, Ya, sekarang ya, itu ya. kan memang kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan untuk usia lanjut kita di Indonesia lagi dikembangkan gitu. Ya. Jadi pengennya sebenarnya kan banyak pertanyaan, kenapa sih di Instagram kan banyak orang tua yang nggak main Instagram gitu ya. Nah, tapi memang jangan salah loh, sekarang orang tua banyak juga yang main gadget, main Instagram. Betul banget. Geriatric Care juga ada yang orang-orang lansia. Tapi memang nggak tertutup hanya untuk yang lansia, karena aku inginnya info-info kesehatan lansia ini juga nyampe ke anak-anaknya. Artinya kan Bagus yang umur kita ya Mbak Intan. Gitu. Betul. Jadi kayak obrolan kita malam ini kan sebenarnya obrolan yang mungkin perlu didengerin juga sama anak-anaknya. Penting, benar. Penting Buat orang gitu. tua kita ya, betul. Betul. Karena kan menyangkut quality of life ya Mbak Intan ya. Kalau masalah yang mau kita omongin sekarang gitu. Makanya nah ini Mas Roni udah alhamdulillah. Dr. Roni ini geriatrician Mbak Intan. Beliau internis dan beliau kemudian diri sebagai konsultan geriatri atau usia lanjut. Kebetulan beliau juga mengkhususkan di ini masalah mental dan spiritual. Oke, bagus banget tuh. Assalamualaikum Dr. Roni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dokter Tia, Mbak Intan. Assalamualaikum Dokter Roni, salam kenal. Salam. Mbak Intan, aku manggil Dokter Roni ini karena beliau kakak kelasku, jadi kita biasa manggilnya Mas. Dulu waktu Mas Roni ambil sekolah konsultan geriatri, kita tuh berlima Mbak Intan, laki-lakinya 2, perempuan. Nah Mas Roni itu
kita nobatkan sebagai pembimbing spiritual kita. Wah, luar biasa nih, aku harus diajarin Ya, Mas. kayaknya. Mas Roni, iya Mas Roni nih ngomong-ngomong nggak di Jakarta, Mbak Intan, beliau di Oh, Pekanbaru. oke. Nah, Ya, masa pandemik kami harus disyukuri ya, ada dimanapun kita bisa bersatu ya. Bener ya, ya kita itu bisa salah satu bersatu. hikmah pandemi. Betul. Nah, Betul. jadi makasih banyak Mas Roni juga udah luangin waktu sama Mbak Intan untuk hari ini. Rasanya kayaknya Mhm. spesial dan hari ini tuh aku ngerasa topik kita agak berat sih sebetulnya. Ya Mhm. nggak? Iya, iya, iya. Tapi Nggak dibahas apa-apa, nggak dengan apa-apa. ringan-ringan saja. Kita bahasnya sambil senyum-senyum, Betul. ketawa-ketawa. Nah, Betul. biasanya kan udah ada yang tanya ke aku kalau misalnya kita mau Gary Talks gitu, ada yang kirim DM nih Mbak Intan. Cuman mungkin Mhm, karena mhm. bahasan kita agak mendalam mengenai spirituality, Betul. religius, kayaknya teman-teman juga sebagian masih agak bingung gitu. Spiritual Bingung. sama religiusitas tuh apa sih gitu. Nah, jadi Heeh, mungkin untuk heeh. membuka diskusi kita, mungkin Tia mau minta tolong nih ke Mas Roni. Mas Roni bisa nggak jelasin kira-kira ke teman-teman sebenarnya efek psikis ya yang bisa muncul ke keluhan-keluhan fisik itu kira-kira tuh seperti apa Mas Roni, terutama di lansia ya Mas? Ah, baik, terima kasih ya Dokter Tia, terima kasih Mbak Intan. Jadi kami kan basicnya kan dengan Dokter Tia geriatrician ya, jadi Mhm. internis yang mendalami bidang penyakit-penyakit yang terkait dengan usia lanjut ya. Ya. Jadi kami melihat usia lanjut itu lansia itu dari secara terpadu ya komprehensif. Jadi bukan Mhm. hanya satu sisi. Biasanya kan mungkin kita selama ini mengenal penyakit itu dari segi kondisi medis fisik saja. Betul. Ternyata Mhm. dari geriatri ini melihat lansia itu sebagai suatu yang secara terpadu ya holistik ya. Jadi kita Mhm. di situ mengkaji pasien ya dari segi fisik medis, kemudian Mhm. kita mengkaji pasien dari segi mental, kemudian dari segi Mhm. kognitif, kemudian dari segi sosial ekonomi, Ya. lingkungan, dan salah satunya juga adalah salah satu aspek yang kita juga kaji adalah masalah spiritualitas. Jadi spiritualitas sebenarnya masuk di dalam kajian kita juga gitu. Cuman Oke. pemahaman kita terhadap itu mungkin selama ini kita pikir terkait dengan hal-hal yang sulit gitu, tapi sebenarnya kalau kita pahami akan lebih baik. Dari dasar itulah kita bisa melihat nanti kita diskusikan bagaimana. Kemudian Mhm. mengenai masalah psikis memang pada usia lanjut memang semakin bertambah usia seseorang maka stresor artinya ya hal-hal yang menyebabkan stres ya itu akan Mhm. semakin meningkat semakin banyak. Jadi stresor tadi akan menyebabkan kalau pasien lansia tadi tidak sanggup akan Mhm. menyebabkan stres yang berlebihan. Kemudian stresor yang berlebihan tadi itu akan secara psikoneuroendokrin jadi itu akan meningkatkan meningkatkan HP aksis. HP aksis itu Mhm. hipotalamus pituitary adrenal. Jadi dia akan meningkatkan sistem itu sehingga terjadi peningkatan kortisol. Kortisol atau Oke. kalau bahasa sederhana kita mungkin sama kita tahu hormon stres gitu ya. Hormon yang muncul Mhm. ketika stres. Jadi ketika stres berlebihan, hormon ini sangat membanjiri lah Ya. kemana-mana gitu. Dan salah satunya ke sistem saraf ya dalam arti neurotransmitter. Jadi di Mhm. situ akibatnya terjadi neurotoksik ya merusak situ sehingga akibatnya ada yang disebut dengan hormon salah satu hormon itu serotonin atau hormon kebahagiaan dia menjadi kurang sensitif terhadap itu karena neurotoksik tadi. Akibatnya serotonin jadi terganggu. Akibatnya serotonin ini banyak pada beberapa banyak tempat gitu di pencernaan, Mhm. saluran kemih Mhm. dan banyak hal gitu termasuk juga di imunnya. Jadi Mhm. imun orang akan menurun, kemudian juga jadi penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit saluran pencernaan, dispepsia, GERD Ya. segala macam. Nah, di samping itu di satu sisi lagi dia menyebabkan ini karena serotoninnya mulai menurun terjadilah yang disebut dengan penyakit-penyakit mental seperti ansietas, depresi dan yang lain. Ya. Makanya ini sebenarnya nyata nih, karena Betul. depresi itu nyata sebenarnya bukan hal yang Betul. tidak Ya. nyata sebenarnya. Ada Betul. hormonnya yang terganggu serotonin, Betul. makanya
obat-obat antidepresi itu menjaga serotonin itu tetap tetap ada di situ sehingga tidak Tetap cepat habis, terjaga. sehingga dia Ya. iya sehingga bisa diatasi. Jadi sebenarnya masalah psikis itu memang terkait Ya, dengan fisik. Makanya ada ilmunya namanya psikosomatik. Jadi hal-hal yang ya, psikis itu bisa Yes, juga mempengaruhi hebat fisik. kan. betul, Mungkin begitu betul. dulu kira-kira sebagai Iya, pengantar diskusi. Baik. betul, Mas Roni, setuju banget. Jadi pembukaan Baik, itu baik. sebetulnya mudah-mudahan membuka mata kita nih anak-anannya. Bener nggak Mbak Intan? Betul, Kadang-kadang Iya. kan betul. ada keluhan orang tua yang kok mahnya nggak sembuh-sembuh nih, nggak mau Ya. makan, Mm-mm. GERD-nya udah dikasih obat macem-macem nggak sembuh. Kemudian nanti kalau mungkin ada merasa sedih, kelihatan nggak semangat, Mhm. nanti dipikir, ih kok drama banget deh, dramatisasi banget deh, apa sih gitu ya. Nah, artinya memang itu bukan dramatisasi dan bukan hal yang dilebih-lebihkan ya, itu memang apa Betul, adanya seperti itu. Nah, betul, sekarang betul. gantian ke Mbak Intan nih. Mbak Intan Ya, sebagai ya, seorang ya. psikolog juga ya. Maksud kita Mhm. kan kadang-kadang di usia lanjut tuh kita udah mulai banyak perubahan-perubahan apa ya, eh, kehilangan ya pekerjaan karena pensiun, kemudian juga nggak kedengeran. Suaraku nggak keluar ya? Mas Reni dengar suaraku nggak? Dengar, saya dengar. Oke, Mbak Intan sebentar. Oke. Oke, aku sama Mas Rani dulu. Oke, Oke, ya, jadi ya, Mas ya. Rani tadi yang berkenaan sama yang tadi aku mau ngobrol sama Mbak Intan. Jadi kan Hmm, kalau kita di usia lanjut tuh seperti yang Mas Rani juga udah pernah bahas sama kita ya, itu kan banyak tanda kutip perubahan, kehilangan-kehilangan ya Mas Roni. Misalnya udah mulai kehilangan pekerjaan dalam tanda Yes, kutip, aku udah dengar lagi dong. alhamdulillah. ya. Ya, jadi kan kayak Ya, ya. pensiun, kemudian juga mungkin anak-anak sudah keluar dari rumah, bahkan mungkin udah ada yang mulai ditinggal oleh orang-orang tercinta gitu ya. Itu kan membuat seorang lansia tuh menjadi lebih lonely, kesepian dan lain-lain gitu ya. Jadi memang masalah mental itu akan semakin dominan sebenarnya. Jadi orang tua tuh sebenarnya masalah psikisnya itu akan jauh lebih besar daripada mungkin masalah fisiknya gitu. Jadi mungkin Mbak Intan, aku minta Mhm. sedikit penjelasan gitu buat teman-teman juga Mhm. pentingnya spiritualitas itu untuk masalah mental tuh gimana sih Mbak Intan? Oh, Tingkat spiritualitas eh, sama kondisi mental. kita bicara spiritualitas ya di sini ya, gitu Ya, ya. Jadi ya, kalau spiritualitas itu kan kita bicara seseorang yang memang udah punya jiwanya tuh baik gitu. Jadi punya jiwanya tuh udah positif gitu. Karena dia punya, jadi ada orang tuh memang ketika merespon sesuatu positif dulu, ada yang kayak gitu, gitu. Ada orang yang merespon sesuatu langsung negatif, ada juga yang seperti itu, gitu. Nah, kalau kita bilang spiritualitas ini seberapa pentingnya kepada nanti di masa tua itu sangat penting karena mungkin nanti Dokter Roni bisa jelaskan dari sisi kedokterannya gitu ya. Jadi memang beberapa orang tua walaupun nggak semuanya ya, itu memang nanti kan tadi juga Tia udah ngomong bahwa nanti dia merasa kesepian, anak-anak udah besar, udah dewasa gitu ya. Ada masa nanti akhirnya mungkin anak-anak udah nggak tinggal bareng sama orang tua. Nah di sini dibutuhkan di mana positive thinking dari si orang tua ini. Nah, kalau enggak, nanti kan jatuhnya jadi overthinking nih, gitu ya. Overthinking kayak saya nggak diperhatiin, saya nggak pernah ditengok. Nah, ini nanti kaitannya tadi Dokter Roni singgung, jadi psikosomatis dari pikiran-pikiran overthinking itu akhirnya memicu hormon-hormon tadi disebut oleh dokter, akhirnya benar-benar terasa fisik ini sakit gitu. Nah, jadi kalau dikatakan hubungannya erat nggak? Sangat erat gitu. Jadi memang kita harus mempunyai tingkat spiritual yang tinggi karena ketika kita punya spiritual yang tinggi, maka jiwa kita, kan kaitannya dengan jiwa ya, jiwa kita tuh akan positif. Nah, ketika kita sudah positif, maka ketika melihat satu anak-anak tumbuh besar, positif dulu yang pertama gitu. Oh, anak-anakku memang sudah besar, mereka udah sukses dan segala macam. Maka kita suka lihat ya ada dua orang gitu, dua orang tua lansia gitu ya. Yang satu nampak enjoy menikmati masa tuanya, ya kan? Hobi-hobi yang dulu nggak pernah dijalanin, dia jalanin gitu ya. Tapi ada yang kerjaannya mungkin marah-marah, komplain sama anaknya. Nah, ini udah terlihat bahwa dua orang yang berbeda dengan sisi spiritual yang berbeda. Ini berbeda sama religi ya. Kalau religi kan kaitannya lebih ke agama. Ya, kalau spiritual tuh emang basic jiwanya kita gitu. Jiwanya kita seperti apa gitu. Gitu. Ya jadi memang spiritualitas itu nggak bisa tiba-tiba kita mau dapetin pas usia lanjut ya. Dari mulai
ini harus kita usahain, kita pupuk Bener gitu ya. Ya kan Mbak Intan, artinya banget. kalaupun orang, maksudnya gini ya, memang kita harus bisa berusaha menjadi baik tuh mungkin maksudnya pikirannya yang baik-baik, mungkin lebih ke Iya, positive thinking gitu ya Mbak Intan ya. bener banget. Karena kan manusia itu kan cenderung berpikir negatif Iya, setiap harinya gitu ya, iya, setiap harinya gitu. Nah, kalau ini nggak dilatih, dan aku setuju nih yang Tia katakan tadi bahwa ini nggak sekonyong-konyong kayak as a gift tiba-tiba kita punya positive thinking, positive mindset gitu. Enggak, iya, ini benar-benar dilatih dari masa mudanya. Makanya tadi aku bilang sebenarnya materi ini bagus banget, bukan iya, hanya untuk pengaplikasian kita buat orang tua kita, tapi sebenarnya kita menyiapkan masa tua kita, karena kan tua iya, pasti ya, nggak bisa iya. kita ini kan, nggak bisa kita tahan gitu Betul, kan. Mbak Intan. Nah, Mm-mm. untuk membuat mindset positif itu ada journey-nya, dan terkadang kita harus melawan diri sendiri. Nah, ini Iya, susahnya karena lawannya battle-nya dalam diri nih gitu kan. iya. Betul banget tuh Mbak Intan, dan kita juga, Mm-mm. kalau aku sih juga itu masih benar-benar perlu belajar deh gimana caranya jadi orang yang lebih tanda kutip positif, nggak ngelihat segala sesuatu Betul. negatif ya. Kadang-kadang kan Ya, kita sebagai manusia tuh kayak, kalau kalau Mas Roni selalu bilang sama aku gini, Tia, berpikir negatif tuh gampang sekali, kata Mas Roni. betul. Berpikir Betul. negatif tuh nggak usah diusahain. Apapun yang kita pikirin pasti jadinya jadi negatif gitu. Tapi Betul. kalau berpikir positif itu harus ada usaha di dalam diri ya Mas Roni. Iya, Effort iya, ya, sepakat, Mas. sepakat. Jadi ya itu kemarin itu kan kebetulan nih Mbak Intan, Mas Mm-mm. Roni Mm-mm. kemarin untuk penelitiannya itu mengangkat penelitian mengenai spiritualitas ini. Nah, Ah, oke. spiritualitas ini kan sebenarnya aku sih jujur ya, waktu Mas Roni mengajukan penelitian itu, aku tuh agak tercengang dan kagum gitu, karena penelitian spiritualitas satu, aku tuh bingung tadinya Mas, penelitian itu kan harusnya sesuatu yang bisa kita ukur. Mm-mm. Maksudnya ada secara ukur, secara objektif jelas gitu. Tapi kalau spiritualitas ini, Mm-mm. aku kan pengetahuan spirituality aku nggak seperti Mas Roni atau Mbak Intan mungkin ya yang memang Oh, ini. Masya Allah. Tapi tapi aku pikir Mas Roni gimana ya cara kita mengukur spiritualitas sehingga Mm. spiritualitas itu artinya bisa kita jadikan apa ya, mungkin ada sesuatu dari spiritualitas yang bisa kita ukur gitu. Nah, Mas Roni bisa nggak jelasin ke kita tentang penelitian Mas Roni yang bagus itu? Mungkin dimulai dari spiritualitas itu Ini apa, keren banget nih. terus Aku mau gimana dengerin. terus gimana Baik. mengukurnya gitu Jadi Mas Roni? sebenarnya spiritual itu bukan suatu hal yang ini ya, bukan sesuatu hal yang abstrak lagi ya. Karena Ya, sekarang sudah orang sudah mulai mendefinisikan. Dan ternyata yang mendefinisikan itu justru dari kalangan medis sendiri gitu ya. Jadi ternyata memang orang-orang dengan spiritualitas tinggi, istilahnya dia akan lebih kuat, sehingga dia jarang mengalami gangguan-gangguan mental gitu. Kemudian kalaupun dia mengalami penyakit-penyakit fisik, ya penyakit fisik yang dia derita itu tidak membuat dia menjadi tidak mampu untuk melakukan fungsi-fungsinya sehari-hari gitu ya. Ya, Ataupun ya, kalau dia ya. penyakit terminal pun dia masih bisa untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik pada akhir-akhir masa kehidupannya, pada penyakit-penyakit terminal dia gitu. Jadi sebenarnya spiritualitas ini sudah mulai didefinisikan dan bisa diukur gitu ya. Jadi kalau mungkin kita sama-sama nanti ada namanya FACIT SP12 ya, FACIT FACIT ya, FACIT 12 ya Mas. 12, SP12. FACIT itu artinya Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Oke. gitu. Jadi kemudian apanya itu SP itu spiritual. 12 itu 12 item. Jadi ada 12 item yang akan yang kita seperti semacam kuesioner atau self assessment untuk menilai tingkat spiritualitas seseorang. Jadi dari situ ada unsur-unsur yang dinilai, di antaranya itu yaitu mengenai keimanan, kemudian kedamaian, kemudian tujuan hidup dan makna gitu ya. Jadi ini yang apa diukur, dan hasilnya juga dapat, artinya semakin tinggi nilai skor tersebut akan semakin spiritualitasnya akan semakin baik gitu. Dan itu ada beberapa ranah-ranahnya itu yang bisa untuk kita tingkatkan gitu ranahnya, apakah mengenai keimanannya atau kedamaiannya atau makna dan tujuan hidupnya masing-masing bisa kita tingkatkan sehingga tercapai tingkat spiritualitas yang tinggi. Dan dari pengkajian ini akhirnya ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat spiritualitas itu
dihubungkan dengan penelitian bahwa memang dia berhubungan dengan tingkat depresi yang lebih rendah gitu. Jadi orang yang spiritualitas tinggi, tingkat depresinya hubungannya memang rendah dia. Jadi orang semakin yakin bahwa memang jadi harapan orang dengan meningkatkan spiritualitas, mudah-mudahan penyakit-penyakit mental dapat terhindarkan gitu. Jadi sebenarnya itu. Jadi kita semua bisa mengakses itu, dan itu bisa di apa sendiri di internet dicari, kemudian bisa kita lakukan self assessment terhadap diri kita sendiri. Dan ini sudah cukup banyak validasinya, dan telah juga diukur oleh beberapa penelitian di RSCM sendiri, dari psikosomati, dari ginjal hipertensi, dan dari geriatri juga sudah mulai mengukur itu, dan hasilnya juga cukup berhubungan dengan ini kondisi-kondisi medis. Mungkin demikian sebenarnya, nyata sebenarnya. Mas Roni, jadi tadi kan ini bilang ada beberapa ranah tuh yang memang cukup spiritualitas, salah satunya keimanan, rasa syukur ya, Mas Roni ya. Betul. Dan, bersyukur, ada keimanan, kedamaian. Mas Roni bilang. Nah, kalau aku nggak salah, penelitian Mas Roni ini kan mengenai jurnal harian. Artinya sebetulnya bagaimana caranya supaya kita itu bisa melatih diri kita supaya lama-kelamaan seiring berjalannya waktu tingkat spiritualitas kita tuh bisa membaik gitu ya Mas Roni. Dan kalau aku lihat kayaknya jurnal harian itu banyak afirmasinya ya. Jadi hari ini saya bersyukur karena kemudian hari ini saya merasa damai gitu. Mungkin Mas Roni bisa ceritain dikit juga nggak nanti sebelum aku ke Mbak Intan? Ini saya dulu nih Mbak Intan nih, dan maaf. Jadi nggak apa-apa dok, aku belajar juga nih dari dokter. Baik, jadi kemarin itu kita lakukan penelitian terhadap atas bantuan banyak pihak ya. Jadi dalam hari ini guru-guru kita dari RSCM ada yang ada segala ini ya, ada prof, ada beberapa yang dari luar juga untuk membantu, dan lansia-lansia kita ada sekitar 100 orang lansia. Jadi sama-sama merumuskan kira-kira apa yang merupakan ranah-ranah penyusun spiritualitas itu. Jadi akhirnya kita temukan ada 4 ranah. Pertama adalah keimanan, yang kedua itu bersyukur, yang ketiga adalah kedamaian, yang keempat adalah makna dan tujuan hidup. Jadi harapan kita nanti dengan meningkatkan masing-masing ranah ini, diharapkan nanti secara keseluruhan dia akan meningkatkan juga tingkat spiritualitasnya. Jadi bukan hanya satu ranah aja, kalau bisa keempat ranahnya. Dan untuk mencapai itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Dan yang kami ajukan kemarin adalah dalam bentuk journaling, jurnal spiritual harian gitu. Jadi ini seperti metode self help juga nih Bu Intan. Jadi self help kita menuliskan atau merekam atau mencatat atau membuat video atau apa setiap hari tentang keempat ranah tadi gitu. Ya, mengenai apa yang hari ini yang dapat saya syukurin, kemudian apa hari ini yang membuat saya lebih damai gitu kan. Jadi kita sendiri yang menemukannya gitu, dari keempat ranah tadi. Dan untuk yang mungkin awal pertama, dalam hal penelitian kemarin kita membuat panduan, jadi panduan untuk masing-masing lansia mungkin untuk tahap pertama sebelum dia bisa menemukan sendiri apa-apa yang bisa meningkatkan spiritualitas dia, kita bantu dengan membaca apa yang pedoman-pedoman yang kita berikan gitu. Jadi nanti supaya dia terbiasa untuk melihat sesuatu yang baik di balik sesuatu gitu yang terjadi gitu. Mungkin demikian kira-kira. Iya. Jadi itu ada cara-caranya ya, Dokter Roni ya. Jadi untuk bisa itu tentu ada cara-caranya. Memang ya ada sebagian orang nih Mbak Intan kan kelihatannya kalau aku lihat dari jurnalnya Dokter Roni, bisa dalam tulisan, bisa dalam rekaman yang Mas Roni cerita, itu kan sebenarnya kayak pengulangan, kemudian afirmasi ya Mbak Intan. Ada beberapa orang yang menganggap kayak gitu ya, kok saya udah kayak gitu, kok saya selalu ngerasa ini begini tapi kok keadaan tidak berubah gitu. Artinya udah afirmasi kok setiap hari saya ini, tapi terutama untuk orang-orang dengan anxiety ya Mbak Intan, kan kadang orang dengan anxiety tuh
banyak sekali yang ada di pikirannya sehingga kayaknya dia nggak bisa tenang gitu. Kadang-kadang mereka udah tahu, oh saya mesti mindfulness. Nah, ada lagi tuh mindfulness. Banyak Saya mesti, sekarang turunannya. saya mesti mindfulness. Tapi nggak ada apa ya, belum ada nih perubahannya. Itu gimana tuh Mbak Intan untuk afirmasi ini Ya. sendiri gitu Mbak Intan? Ya. Nah ini kan kita bicara soalnya dengan jiwa ya, dengan jiwa gitu. Kalau tadi kan orang spiritual itu jiwa dan rohaninya tuh memang bagus nih gitu kan ya. Tapi kita tahu bahwa kalau jiwa itu kan sesuatu yang tadi juga Tia juga bilang ya, kalau jiwa itu kan sesuatu yang kayak sulit diukur gitu ya. Nah sama, jadi gini, ketika kita ada kaitannya dengan jiwa, itu apapun tidak bisa instan, ya kan? Nah, makanya kenapa kalau orang-orang yang memang dia kaitannya dengan spiritual, kemudian bagaimana caranya supaya psikisnya ini baik gitu ya, artinya tadi yang anxiety dan segala macam, itu memang membutuhkan treatment yang tidak sebentar. Nah, treatment sebentar atau tidaknya ini ada beberapa aspek gitu ya yang bisa menyebabkan seseorang bisa cepat atau lambat nih proses ininya ya, proses penyembuhannya. Pertama adalah apakah diri orang ini mengetahui nggak gitu, dan dia dengan sadar memang mau datang nggak ke ahlinya gitu kan? Karena kadang-kadang keluarganya yang mau, dia nggak mau karena dia merasa dia nggak apa-apa. Nah ini susah. Jadi kita nih buka layer demi layernya berat gitu ya, dokter Rosy mungkin paham ya. Karena gini, kalau orang yang datang karena kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah sama diri saya secara psikis, itu lebih mudah karena nggak ada barrier, ya kan? Nah kalau dia datang itu hanya karena diajak gitu ya, atau karena dia memang disuruh gitu kan, akhirnya ya sudahlah dia datang gitu kan, itu akan berbeda. Kedua adalah support dari orang terdekat bagaimana. Nah ini sangat mempengaruhi gitu. Kalau orang terdekatnya aja udah yang kayak udahlah dia emang udah tua gitu ya, udahlah ngertiin aja orang tua memang banyak macemnya gitu, atau dilawan, maka proses ini akan tidak sempurna gitu. Jadi proses penyembuhan yang ada kaitannya dengan psikis itu adalah si orang ini harus menyadari ada sesuatu dalam dirinya dia dan dia mau sembuh gitu, sehingga proses berjalan cepat. Kedua adalah inner circle-nya. Nah kadang-kadang ya, saya nggak bilang semuanya ya, kadang-kadang inner circle-nya yang nggak sabar gitu, karena kan orang cemas gitu ya, orang yang punya gangguan-gangguan psikis tuh memang kalau lagi keluar masanya gitu ya, dia kadang-kadang suka harus dimengerti sama orang-orang sekitar. Nah kadang-kadang orang sekitarnya nggak memahami, jadi akhirnya keluarnya kata-katanya gitu, misalnya Mbak Ina nih, ibu saya nih ada macam-macam aja nih, balik jadi anak kecil nih, saya udah nggak sanggup. Nah akhirnya menyerah. Nah menyerah ini sebenarnya membuat si orang tersebut menjadi lebih depresi. Nah jadinya akhirnya dianggapnya nggak akan sembuh lah, inilah itu gitu, padahal mungkin dari lingkungan sekitarnya yang tidak mensupport baik. Seperti itu sih ya kalau biasanya aku ngalaminnya gitu. Betul sih Mbak Intan ya, Mas Rani, kita juga kadang kalau di poliklinik nih Mbak Intan, yang ini aku temuin tuh memang masalahnya tuh nggak jauh-jauh dari masalah yang tadi lah, antara si lansianya dengan anaknya tuh banyak sekali misunderstanding biasanya. Nah, ya kan. Jadi kadang-kadang orang tua mungkin karena mereka merasa nggak didengarkan sama anaknya, atau mungkin mereka udah mengeluh, tapi mungkin dianggap ya udah deh mah, namanya mungkin juga udah ini kali ya gitu ya. Jadi merasa tidak didengar sehingga nggak mau lagi. Tapi begitu ketemu kita nih Mbak Intan, itu keluar semua. Keluar semua apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ini gitu. Jadi itu semua keluar. Nah, dan satu tadi yang aku garis bawahin dari penjelasannya Mbak Intan, bahwa kita tuh mesti accept ya. Nggak harus orang tua deh. Siapapun yang mungkin punya masalah psikis, nomor satu, diri kita harus accept dulu. Jangan denial. Karena kadang-kadang yang menyulitkan pengobatan itu adalah ketika kita tahu kita ada masalah, tapi kita ngerasa enggak kok, orang gue nggak apa-apa kok, ya udah deh itu. Artinya kita kesampingkan, padahal masalahnya masalahnya hilang, tapi masalahnya mengendap jadi sampah bawah sadar. Bener nggak sih Mbak? Betul. Jadi, dan itu nanti jadi bom waktunya lebih bahaya itu. Dan akhirnya maksudnya mungkin ya itu jadinya karena dia nggak accept bahwa memang dia ada masalah psikis, dia nggak berobat, dan akhirnya nanti berlarut-larut ya mungkin jatuh. Yang paling kita takutin kan sebenarnya kalau udah di masalah mental tuh depresi ya Mas Roni. Karena sekali orang udah depresi tuh artinya wah itu depresi itu suatu hal yang memang kalau orang yang nggak merasakannya mungkin akan
dan nggak ketemu sama orang yang bener-bener depresi ya Mbak Ya, Intan, mungkin akan pikir betul. depresi itu melebih-lebihkan, dramatisasi yang tadi aku Hmm, bilang. Tapi benar, perasaan pada orang depresi itu bener-bener nyata pada saat dia ngerasa betul. pentingnya, dia ngerasa kayak udah, saya kayaknya udah nggak punya jalan keluar nih kecuali Hmm, kritik gitu loh. Makanya banyak mm-mm, sekali orang-orang depresi kan yang jadinya suicide ya, karena mereka ngerasa betul. nggak punya jalan keluar nih, saya harus Ya, menyelesaikan ini caranya dengan itu. Nah itu mm-mm, sebenarnya yang memang akhirnya kami seringkali juga nih Mbak Intan, kalau mm-mm, sudah memang menemukan orang-orang dengan kriteria depresi ya Mas Roni, selain kami juga lakukan cognitive behavior therapy, ya, ya, ngobrol-ngobrol, ya kita terpaksa ya dalam tanda kutip juga harus memberikan beberapa medikamentosa, obat-obat betul, yang serotonin tadi. Karena betul. Ya. memang takutnya ada keinginan untuk suicide itu Mbak Intan. Yes, Gitu. setuju banget. Kalau dari Mbak Intan tuh gimana? Kita kapan sih maksudnya ya depresi itu kan ada yang ringan, sedang, berat gitu ya. Ya, betul. Kadang-kadang banyak banget Mbak Intan yang nggak mau minum obat karena Nah, takut merasa ketergantungan dengan obat itu ya Mas Roni ya. Kita sering nggak nah, Ya, ya, benar, benar. nah ini ketergantungan. dia. Menurut kan gimana? Nah itu makanya kalau kan depresi itu udah level tertinggi ya, maksudnya dari Ya. stres yang diabaikan, kemudian depresi, depresi juga ada level-levelnya lagi gitu kan. Ya Hmm. ini tadi kalau udah di kondisi yang seperti ini, biasanya saya mewajibkan ada anggota, jadi keluarganya juga harus komunikasi gitu, konsultasi sama aku. Kenapa? Karena kayak minum obat, itu kan harus dipantau sama siapa? Sama keluarganya gitu, karena kadang-kadang si yang penderitanya itu karena kan kalau psikis tuh agak unik ya, mungkin dokter Roni nanti bisa jelaskan ya, yang memang tadi dibilang yang bisa merasakan tuh cuman orang yang merasakan gitu, karena secara kasat mata dia baik-baik aja ya kan, bahkan akhirnya timbul labeling tuh, dibilang lebay, cari perhatian, Betul. bla 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 gitu ya, sehingga akhirnya menambah depresi si orangnya gitu. Nah kalau yang nggak mau minum obat gimana? Aku juga banyak sih nemuin yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang aku suka kerjasama sama psikiater biasanya dokter Roni. Kalau udah aku merasa bahwa Hmm. ini nggak bisa nih aku tanganin, dia harus tenang dulu karena nggak mungkin aku bisa Ya. nanganin kalau dia masih kadang emosinya naik turun kan, kalau yang kayak gitu ya, gitu ya. Kadang-kadang Ya. aku suka kerjasama sama psikiater untuk aku bilang ini sepertinya harus dikasih obat deh biar dia secara emosi lebih tenang. Kenapa? Karena kalau udah tenang tuh enak buat diajak ngobrol. Jadi Iya. kita bisa lebih dalam untuk mengetahui di mana sih benang kusutnya gitu kan. Nah makanya aku suka mengedukasi keluarganya. Jadi kalau aku seperti itu biasanya kalau waktu aku praktek aku suka ngomongnya adalah ini harus butuh bantuan keluarganya. Bahkan aku jauh lebih tegas dalam tanda kutip ya, lebih tegas dan galak itu sama keluarganya. Karena kita nggak bisa berharap banyak loh sama orang yang lagi punya masalah di kondisi psikis. Karena kadang dia normal, kadang dia nggak normal pola pikirnya gitu. Jadi keluarganya lah yang aku suka tegasin gitu. Kalau mau sembuh, kalian harus mau support. Kalau nggak usah ke saya konsultasi. Kalian akan buang-buang duit. Bener kan? Kita tahu kan kalau misalnya ini bakal gagal nih. Ya udah, mending kamu nggak usah ke saya daripada kamu bilang, oh ke Intan nggak sembuh gitu kan. Bisa aja orang-orang kayak gitu ya. Nah tapi aku agak saklek karena kalau kondisi jiwa itu memang harus ada support yang sangat tinggi dari pihak keluarga gitu. Iya, Gitu setuju. sih. Iya ya Mas Roni, kita juga inner circle itu penting banget. Walaupun kita memang Ya. kalau di LDR itu kita ada juga tuh mungkin Mbak Intan tahu caregiver burden. Memang kan kita tahu Hmm, Ya. dengan orang yang depresi, hidup dengan orang-orang dengan penyakit kronik kayak CA, ya, sering juga ya, kan kadang orang-orang yang sudah dengan terapi paliatif yang artinya memang pada masanya tuh memang penyakitnya memang sudah tidak dapat kita kendalikan gitu ya. betul. Ya. Artinya Ya. itu kan memang bukan hal yang mudah ya untuk hidup dengan orang-orang itu. Jadi memang kita juga ada sih yang namanya caregiver burden ya. Cuman ya sekali lagi mungkin karena yang namanya caregiver mungkin secara pikiran dan secara Ya, fisik juga masih lebih bisa logis, ya mungkin kita juga tetap harus banyak mengerti kondisinya keluarga atau orang tua kita ya, Mbak Intan ya. betul, Jadi betul, kata-kata itu betul. mungkin jangan apa ya, itu ini perasaan aja kali mah, kayaknya Iya, udah ini deh. Aku juga kebetulan mumpung lagi ngomongin ini, kemarin tuh pernah ada kasus ibu-ibu juga umurnya masih muda 70, sekarang kita bilang 70 tahun tuh muda ya Mas Roni. Ya. Udah, betul. 70 tahun masih pada seger-seger. Nah itu memang hidup hanya berdua dengan anaknya dan sudah dengan gangguan lambung yang cukup lama. Sebut aja semua obat lambung udah dapat semua, Ya. Rebamipid udah masuk,
PPI udah masuk, antacid udah masuk, semua obat sudah dimasukin, tapi nggak membaik. Nah, tapi memang setelah kita gali lebih lanjut, itu ternyata memang dia baseline-nya adalah anxiety, dan memang kelihatan orangnya tuh loncat-loncat gitu kalau ngomong, dan selalu ada saya tuh takutnya gini dok, saya tuh begini dok, saya gini dok gitu. Jadi kita kan udah langsung bisa nilai ya. Akhirnya waktu itu aku deketin pelan-pelan untuk dia mau nih terima dulu karena kan kita harus potong di pangkal dong. Gejala pencernaan itu kan sebenarnya gejala akibat masalah yang tadi dokter Roni bilang kan, si serotonin juga. Masalah serotonin tadi ya. Betul. Dan paling sering emang lambung ya dok ya. Iya. Ya benar. Dan setelah minum serotonin itu kan memang dia 2 minggu ya, dokter Roni baru ada efek. 1 bulan kemudian dia udah nggak minum lagi tuh obat-obat lambungnya sama sekali. Dan anak-anaknya juga ngerasa bahwa dia sudah lebih enak diajak bicara, tidak sesensitif dulu gitu. Nah, tapi orang yang mau berobat begini kan susah ya Mbak Intan, nggak semua orang seperti itu. Gitu. Jadi ya inilah. Nah, mungkin aku pesannya ke teman-teman yang dengerin, kalau ada keluhan orang tuanya terutama di bagian pencernaan yang tidak sembuh walaupun udah bolak-balik ke dokter, segala macam udah coba deh gali lebih lanjut bagaimana sama geriatrician. Masalah mentalnya gitu, karena itu benar-benar dominan ternyata untuk masalah-masalah terutama gastrointestinal tadi gitu. Ya kan. Nah, jadi kita nggak kerasa loh udah ngomong udah panjang lebar. Aku tadi lihat ada di atas, tapi sebentar. Ini ini ada pertanyaan nih Mbak Intan, Mas Roni, dari Pak Rido. Boleh tidak kita sebagai anak-anaknya memperhatikan orang tua kita yang lansia dengan cara ngecek gula darah dan lain-lain secara mandiri pakai alat sendiri? Nah, kalau ini dokter ya yang jawab ya. Oh iya, kalau mungkin Mas Roni kali boleh bantu. Jadi mungkin dia ngelihatnya mungkin ibunya ada sakit gula gitu, terus ngecek mandiri gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau memang tidak ada keluhan ke arah itu, misalnya ya tidaklah memang harus rutin, misalnya normal-normal saja ya, mungkin check up sekali 6 bulan atau sekali setahun seperti itu. Tapi kalau misalnya udah ada memang diabetesnya, ya wajar memang sesuai dengan instruksi dokter, ya mungkin diperiksa sesuai dengan instruksinya berapa hari sekali. Biasanya dokter juga menganjurkan itu bagaimana cara pemeriksaan gula darah mandiri itu gitu. Jadi intinya ada cara-caranya, kapan waktunya, misalnya apakah sebelum makan pagi atau 2 jam setelah makan gitu, apakah setelah makan yang agak banyak atau bagaimana, itu nanti dikonsultasikan ke dokter bagaimana. Jadi bukan harus terus dengan pemeriksaan seperti itu suatu terdeteksi, bukan seperti itu. Jadi saya kira seperti itu. Memang dibolehkan hal seperti itu. Betul. Gitu. Jadi memang kalau mau dicek gula darah mandiri itu hanya pada orang yang sudah dikatakan memiliki penyakit gula dan mungkin pakai obat tertentu ya, apakah itu insulin atau obat-obat minum. Tapi kalau seandainya memang sudah ada riwayat gula, terus mau cari-cari cek-cek, itu kita rasa sih mungkin nggak terlalu ini ya dokter Roni, lebih baik dilakukan screening yang memang screeningnya mumpuni, ya harus di laboratorium klinik yang memang terpercaya gitu, melalui dokter tentunya gitu. Terus nih Mbak Intan, Mas Roni, aku dapat tadi ada yang masuk dari begitu ada iklan kita, aku masuk direct message gitu. Jadi nah ini masih ada yang nanyain juga nih Mbak. Jadi apakah spiritualitas itu mempengaruhi religiositas atau sebaliknya? Nih kayaknya gimana nih, bingung juga. Baik. Iya. Silakan dokter Mangga, dokter dulu. Mbak Rama dulu. Jadi gini, spiritualitas sama religiositas ya. Jadi kalau religius agama ya, atau bahasa sederhananya keberagamaan.
atau bahasa lebih intinya komitmen beragama. Artinya seseorang yang mengikuti agama tertentu dan mengikuti seluruh yang diperintahkan atau dilarang oleh agama tersebut, ya, ibadah-ibadahnya dan segala macam. Jadi semakin seseorang mengikuti ajaran agamanya, semakin religiuslah dia, gitu. Kemudian spiritual, ini kalau ini lebih ke arah pencarian pribadi untuk menilai makna akan kehidupan, begitu ya. Jadi bagaimana? Apakah spiritualitas mempengaruhi religiusitas? Ya, benar. Orang yang spiritual dia akan lebih kuat mengerjakan religiusitasnya, kegiatan keagamaannya, komitmen dia beragama akan lebih kuat. Jadi semakin spiritualitas seorang, akan ke religiusitasnya akan semakin kuat. Dia akan lebih rajin beribadah karena dia spiritual. Bagaimana dengan orang religiusitas? Religiusitas itu merupakan jalan menuju spiritualitas, gitu. Jadi ada beberapa kalangan tertentu katakan ada orang yang nggak beragama kok bisa juga spiritual, tapi itu sulit, gitu. Sulit didapat karena dia harus menemukan lagi polanya untuk mendapat. Sedangkan agama itu sudah membuat jalan yang diberikan oleh agama itu sudah ada, gitu. Jadi dia tinggal menjalankan itu dan menemukan makna di dalam perjalanan dia untuk mencapai itu. Jadi situlah nampak dapat spiritual. Jadi benar, keduanya saling mempengaruhi. Itu benar itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari dokter, dari Mbak Intan mungkin ada nambahkan. Iya, kurang lebih sama dari Dokter Roni tadi ya, bahwa seseorang religius itu dia pasti spiritual ya. Karena gini, orang kalau sudah mempunyai nilai-nilai agama itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari, dia menjadi seseorang yang religius. Religius ini kan kaitannya tadi aku bilang kan jiwa, rohani seseorang, berbuat baik gitu kan. Nah, itu udah otomatis dia akan klik tuh, memang ada keterkaitannya. Tapi kalau orang itu hanya baik gitu kan, mungkin nggak sih orang itu baik tapi tidak beragama? Mungkin saja, walaupun persentasenya kecil ya, tapi mungkin saja gitu kan. Ada kan orang baik tapi dia tidak terlalu percaya pada nilai-nilai agama misalnya gitu, atau ya belum terlalu dalam untuk pelajari agama, tapi dia baik. Mungkin nggak? Mungkin aja ada gitu. Tetapi memang yang membedakannya adalah orang-orang yang hanya baik dan dia tidak punya pagar secara spiritual ya, secara religius, biasanya akan lebih mudah terbawa sama lingkungan yang lebih kuat gitu. Kenapa? Karena dia hanya baik gitu, dia hanya berpositif thinking. Tapi kalau misalnya dia nggak dipagerin kuat dengan nilai-nilai religi, maka dia akan mudah terbawa ke lingkungan yang lebih tinggi daripada dia gitu. Nah, ini yang lebih hati-hati sih, lebih kayak gitu. Tapi berarti ada keterkaitan ya, ada. Jawaban aku sama kayak Dokter Roni, ada. Jadi dua-duanya mungkin ya. Tambahan satu lagi. Ya, Mas. Ya, Dok? Dokter Tia, Mbak Intan, ada tambahan mungkin satu lagi. Jadi memang kita bilang tadi memang saling mempengaruhi ya. Tetapi kalau mengenai spiritualitas memang ada effort ya, ada usaha ya untuk meningkatkan itu, gitu. Jadi seorang religius yang religius, yang sangat religius, yang sangat kuat religiusnya, dia nanti dia melaksanakan seluruh apanya dengan baik. Ini adalah modal dia untuk meningkatkan spiritualitas. Artinya apa? Kalau dia nggak berusaha untuk meningkatkan spiritualitasnya tidak akan berkembang begitu. Walaupun dia dengan religiusitas yang tinggi. Jadi ini memang harus ada usaha gitu. Jadi bukan hanya mengerjakan yang diperintahkan agama dan meninggalkan yang dilarang, juga dia harus mencari gitu ya, untuk meningkatkan yang spiritualitas dia tadi gitu. Betul. Obrolannya enak banget ya. Nanti kita bikin episode kedua gitu ya, Mbak Intan. Asik, boleh. Ya, betul. Jadi ini mungkin aku supaya sekaligus sebagai take home message buat teman-teman gitu ya, Mbak Intan, Mas Roni. Jadi tentang spiritualitas, religiusitas tadi, yang tadi Mas Roni, Mbak Intan bilang kan selalu bahwa kita harus mengusahakan. Kalau spiritualitas tuh ada effort. Nah, jadi mungkin Mas Roni dulu nih, kira-kira Mas Roni untuk teman-teman secara mudah untuk mengaplikasikan, karena kan kita kadang-kadang oh iya ya, tapi aplikasinya gimana sih gitu kan. Nah, langkah-langkahnya Mas yang konkret mungkin yang lebih bisa dilakukan oleh teman-teman untuk bisa belajar pelan-pelan supaya meningkatkan spiritualitas tuh apa aja ya, Mas? Ini mungkin nanti karena ini agak luas ya. Mungkin akan ada sesi berikutnya gitu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kan
Iya, ada sequelnya nanti, mungkin ada episode berikutnya. Jadi pada dasarnya kan seperti yang kita bilang tadi, untuk meningkatkan spiritualitas itu ada beberapa ranah ya. Kan Ya, kita tadi melakukan pengkajian nomor 1 mengenai facet SP12 tadi, kemudian dari situ kita melihat, oh yang ini berarti masalah keimanannya masih bagus, kemudian masalah bersyukurnya masih bagus, tetapi masalah makna dan tujuan hidupnya kurang gitu. Jadi dia mungkin di sininya yang harus kita perbaiki gitu. Nah, jadi begitu kita dapatkan itu, kita akan melakukan intervensi di situ dengan cara memberikan kepada mereka apa-apa saja yang merupakan makna dan tujuan hidup untuk meningkatkannya gitu. Mungkin akan ada nanti sesi-sesi berikutnya, mungkin pada satu sesi kita bahas tentang keimanan, kita satu sesi bahas Ya, tentang bersyukur, satu sesi bahas setuju makna banget. hidup, tujuan Jadi, hidup gitu-gitu kan. ya, Uh, ya, jadi nanti dia semakin bisa kita tingkatkan dengan cara edukasi-edukasi yang kita berikan. Jadi begitu ya, dia meningkatkan itu, spiritualitasnya akan meningkat. ya. Jadi artinya memang kita belajar untuk bisa meningkatkan itu gitu. Jadi setuju. mungkin nanti ini aku juga izin kalau ada fasit 12, fasit SP12, nanti Ya, aku akan share ya, di Instagram Geriatric Care mengenai ranah-ranah yang tadi. Karena itu kan nanti kita ya, berbicara ranah tadi dalam pengaplikasian ya, gitu kan, untuk bisa menilai diri kita sendiri juga seperti apa. Terus artinya memang harus diusahakan, kemudian yang nggak lepas dari tadi ya, makna keimanan, kita harus tahu tujuan Ya, hidup kita apa, sama gimana caranya ya, kita bisa mencapai ketentraman, kedamaian itu ya sebenarnya yang ada di ranah ya. spiritualitas. Nah Mbak Intan, sebagai closing statement, take home message buat teman-teman untuk topik kita hari ini, kira-kira gimana Mbak Intan? Oke, jadi gini, bagaimana sih caranya kita bisa mempunyai spiritualitas yang baik gitu ya? Poinnya Iya, mungkinnya itu ya. iya, Yang pertama adalah tadi dokter juga udah katakan bahwa untuk mendapatkan spiritual yang baik itu tidak instan, ada prosesnya, ya kan? Terkadang tuh musuh besarnya itu ya diri kita sendiri gitu kan, bukan orang lain ya. Jadi jangan denial orang lain terus nih gitu kan. Iya, betul, Jadi, betul. jadi yang pertama benar tujuan hidup, purpose of life itu penting. Nah, kenapa? Karena purpose of life ini yang akan menjadi akar dari kita. iya, Kemudian yang kedua, kalau purpose of itu banyak ya cara bikin purpose of life ya. Jadi itu harus purpose of life itu dibuat harus dengan rasa. Nah, itu yang akhirnya membuat jadi itu kuat buat kita, itu relnya kita gitu kan. Yang kedua adalah ketika kita sudah ingin berubah menjadi baik, nah artinya diri ini sudah ingin naik level. Nah, iya, tentunya lingkungan ini mempengaruhi. Jadi dengan siapa kamu bergaul itu akan memberikan warna buat kamu gitu. Jadi memang ini kayaknya klise ya, tapi ini terjadi gitu. Ketika kita dengan lingkungan yang salah, dengan orang yang salah dan kita bergaul setiap hari, maka kita akan punya pola pikir yang hampir sama. Jadi kalau kita bergaul sering-sering nih, kita bisa punya pola pikir yang sama. Karena apa? Obrolan kita kan di situ aja, nyambung, ya kan? iya, Ya, Dan akhirnya merasa seia sekata 11-12 gitu ya. Ini bahaya kalau 11-12 sama orang yang salah gitu kan. iya, iya, Jadi ketika kita punya purpose of life, diri ini mau naik level, tentukan lingkungan. Bukan berarti kita putus silaturahmi ya dok, putus silaturahmi mah nggak jadi ya, orang spiritualitas yang baik ya gitu. ya, ya, Tetapi ya, kalau aku ya. suka punya prinsip gini, aku ajarkan semuanya adalah berteman boleh sama siapa saja. Kita nggak boleh jadi punya musuh gitu ya. Nah, tetapi mempunyai sahabat itu harus dipilih. Karena warnamu akan sama dengan warna sahabatmu. Nah, itu penting. Kemudian yang terakhir adalah belajarlah dengan emang ahlinya. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi ya gitu ya. Karena kan sekarang di dunia sosial media ini orang bisa berbicara, apapun bisa berbicara. Latar belakangnya apapun bisa. Bahkan yang mungkin miris kesehatan pun bukan dokter bisa diomongin gitu kan. Sekarang kan banyak gitu ya. Nah, kita harus smart. Kepada siapa kita bertanya? Oh, saya mau tahu tentang kesehatan, maka ke dokter. Saya selalu menyarankan kayak gitu. Jadi jangan apa katanya dan jangan apa yang kata viral. Karena belum tentu viral itu cocok buat kita. Gitu. Mau tahu tentang kejiwaan, maka kamu harus bertanya ke psikolog atau psikiater. Gitu. Iya. Karena sekarang training dan menjadikan seseorang yang kesannya memahami jiwa itu bahaya. Dan hati-hati, jiwa ini harus ditangani oleh ahlinya. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi dirimu loh. Kalau sekali kamu ditangani salah, ini bahaya. Karena ini jiwa, tak terlihat tapi bahaya. Jadi itu dari aku, pintar-pintarnya kita untuk bertanya, berkonsultasi, jangan sampai dengan modal googling. Googling pun kita harus cari web atau laman yang memang itu profesional yang mengunduh. Karena sekarang siapapun boleh mengunduh. Kenapa aku tekanin ini? Karena sekarang banyak banget dokter
yang datang ke aku sudah semakin parah, dan sebelumnya dia udah ikut treatment di A, di B, di C. Dan yang aku sedih adalah mereka nggak bertanya orang itu tuh lulusan mana atau background pendidikannya apa. Bahaya kan dok, kayak gitu kan. Nah ini yang aku mengedukasi teman-teman semua, spiritualitas itu tidak mudah, tapi kita bisa dapatkan, belajar dengan orang yang tepat, dengan ahlinya, dengan pakarnya. Dan kalau kita klien atau pasien, kita punya hak loh buat bertanya. Kayak tadi tuh kan Mbak Tia menjelaskan ke dokter kita kan, dokter Roni itu backgroundnya apa. Dan pasien boleh bertanya itu. Ya dok ya, setuju ya dok, kita boleh kayak gitu ya. Karena apa? Kritis, jangan sampai kamu mempercayakan jiwa kamu atau fisik kamu sama orang yang katanya ahli, ternyata bukan ahli. Itu akan fatal. Gitu. Setuju banget sama Mbak Intan, karena bagaimana cara kita melihat hidup, menerima kehidupan gitu ya, apapun kita, selama jiwa kita tuh bisa terima, damai, tentram tuh kayaknya apapun masalahnya mungkin pelan-pelan bisa diterima. Ada solusinya aja gitu, tiba-tiba yang nggak tahu dari mana ya Mbak Intan, Mas Dodi. Tuh, aduh happy banget hari ini, obrolannya enak banget deh. Aku tadi sampai gini, ya ampun nih obrolannya kayaknya berat banget ya di awal gitu, tapi ya memang ternyata kalau ngobrolin ini tuh emang panjang dan nggak habis-habis, pertanyaan pasti akan ada. Dan aku banyak dapat ilmu loh dari dokter Rodi loh, ya Allah. Nanti aku Mbak Intan, aku akan share deh yang fasit 12, SP12 nya. Boleh, mau aku banget. kasih Mbak Intan mengenai yang ranah-ranahnya itu. Dan mudah-mudahan nanti sesuai dengan niat kita ya, kita kalau ada kesempatan untuk bikin sequel boleh. Mudah-mudahan nanti ada kesempatannya. Dan untuk teman-teman Geriatri Care nih semua juga terima kasih banyak yang udah hadir, udah ngikutin sampai selesai. Mudah-mudahan obrolan kita bertiga hari ini manfaat ya, Mbak Intan, Mas Roni. Amin. Dan mudah-mudahan juga Mas Roni, Mbak Intan, semua teman-teman selalu sehat. Terus kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Amin. Oke, makasih banyak Mbak Intan, Mas Roni. Sama-sama. Terima kasih Dokter Tia, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon pamit. Makasih. Sama-sama.